Selamat datang kembali di channel Suara Papua ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan seringkali terlupakan dalam narasi besar yang ada di Indonesia. Topik ini menyangkut perjuangan panjang bangsa Papua dalam memperjuangkan hak-hak mereka, identitas mereka, dan kemerdekaan yang telah lama mereka dambakan. Sebagai bangsa dengan sejarah, budaya, dan tradisi yang kaya, Papua seringkali terabaikan dalam dinamika politik dan ekonomi Indonesia. Namun, perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan atas hak penentuan nasib sendiri tidak dapat dipandang sebelah mata. Di balik label yang sering diterima, seperti teroris, ada cerita perjuangan rakyat Papua yang penuh dengan tantangan, harapan, dan semangat yang tak pernah padam. Pada video kali ini, kita akan mencoba menggali lebih dalam tentang kebenaran yang seringkali tersembunyi, serta bagaimana pentingnya untuk memahami dan menghormati perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Jadi, mari simak dengan seksama, karena pemahaman yang lebih dalam akan membawa kita pada dialog yang lebih konstruktif dan penyelesaian yang damai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung perjuangan suara Papua yang terus kami suarakan. Kebenaran tentang bangsa Papua dan perjuangan kemerdekaan. Perspektif yang tersembunyi tentang bangsa Papua. Pada kesempatan ini, mari kita membahas kebenaran yang jarang terungkap tentang bangsa Papua dan perjuangan yang dilakukan oleh seluruh rakyatnya. Dalam perjalanan sejarah bangsa Papua, terdapat pandangan yang kontras antara apa yang dilabelkan oleh pemerintah Indonesia dan pandangan rakyat Papua sendiri. Sementara sebagian pihak di Indonesia menyebut mereka sebagai teroris, rakyat Papua memandang perjuangan mereka sebagai perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Label ini menciptakan polarisasi pandangan yang mendalam, mengaburkan sejarah dan identitas bangsa Papua. Identitas bangsa Papua. Bangsa Papua bukan sekadar sebuah provinsi di dalam Indonesia, tetapi merupakan entitas dengan sejarah, budaya, dan identitas tersendiri. Sejarah ini seringkali tersembunyi atau diabaikan demi kepentingan politik, ekonomi, dan sumber daya alam, seperti emas dan kekayaan alam lainnya, yang berlimpah di tanah Papua. Perspektif yang tersembunyi. Papua telah menjadi bagian dari dinamika geopolitik yang lebih besar, di mana kekuatan luar seperti Amerika Serikat dan pihak-pihak lain turut berperan dalam mempertahankan status quo atas alasan kepentingan politik dan ekonomi global. Namun, di balik narasi yang seringkali terdistorsi, rakyat Papua terus memperingati hari-hari bersejarah mereka, menjaga semangat perjuangan, dan menuntut pengakuan atas hak-hak mereka sebagai bangsa yang berdaulat. Kebenaran yang perlu diketahui. Sebagai bangsa yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, perjuangan Papua menuntut pemahaman yang lebih mendalam dari masyarakat Indonesia dan dunia. Melabeli mereka dengan istilah seperti teroris, hanya akan semakin meminggirkan aspirasi mereka dan menciptakan ketegangan yang lebih besar. Memahami dan menghormati identitas serta sejarah bangsa Papua adalah langkah penting untuk menuju dialog yang lebih baik dan penyelesaian damai atas konflik yang telah berlangsung lama ini. Perjuangan rakyat Papua bukanlah sekadar pemberontakan, melainkan upaya untuk memperoleh pengakuan atas identitas mereka sebagai bangsa. Kebenaran ini perlu diungkap dan dipahami agar tercipta keadilan bagi semua pihak. Beberapa hal ini yang menjadi perhatian dan pertimbangan terkait dengan kemerdekaan bangsa Papua untuk berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Sehingga rakyat, mahasiswa dan semua tokoh harus berkomitmen untuk kemerdekaan dalam pandangan Indonesia yang sinis terhadap bangsa Papua dan orang Papua. 1. Hak penentuan nasib sendiri. Prinsip dasar yang mendasari kemerdekaan Papua adalah hak penentuan nasib sendiri, yang menjamin rakyat Papua memiliki hak untuk memutuskan status politik dan sosial mereka. 2. Sejarah kolonialisme. Pengaruh sejarah kolonialisme dan integrasi Papua ke Indonesia setelah Perjanjian New York, 1962, yang mengatur penyerahan Papua ke Indonesia melalui Referendum Act of Free Choice, 1969, yang masih menjadi isu perdebatan hingga kini. 3. Keanekaragaman budaya dan identitas. Papua memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang sangat berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia.
Hal ini menjadi salah satu alasan penting mengapa banyak orang Papua merasa memiliki identitas terpisah dari Indonesia. 4. Ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan pembangunan antara Papua dan daerah lain di Indonesia menjadi faktor penting yang mendorong keinginan untuk merdeka. Papua dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun banyak penduduknya masih hidup dalam kemiskinan. 5. Pelanggaran HAM. Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua, termasuk peristiwa-peristiwa yang melibatkan kekerasan dan penindasan oleh aparat negara terhadap orang Papua. Ini meningkatkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Indonesia. 6. Isu keamanan dan ketegangan sosial. Keamanan di Papua seringkali terganggu oleh konflik antara kelompok separatis dan militer Indonesia. Ketegangan ini memperburuk hubungan antara Papua dan pemerintah Indonesia. 7. Peran dunia internasional. Keterlibatan komunitas internasional dalam mendukung atau menentang kemerdekaan Papua menjadi hal yang sangat penting. Dukungan dari negara-negara tertentu atau organisasi internasional dapat mempengaruhi hasil perjuangan Papua. 8. Persatuan di kalangan masyarakat Papua. Meskipun ada keinginan besar untuk merdeka, masyarakat Papua tidak selalu sepakat dalam cara mencapai tujuan tersebut, baik dalam hal strategi maupun visi politik masa depan. 9. Kedaulatan alam dan lingkungan. Papua memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan potensi untuk menjadi negara yang mandiri secara ekonomi. Keberlanjutan ekosistem yang terancam oleh eksploitasi sumber daya alam menjadi salah satu perhatian besar dalam proses kemerdekaan. 10. Pengaruh politik dalam negeri Indonesia. Sentimen nasionalisme Indonesia yang kuat dan keberadaan kelompok politik tertentu yang menentang kemerdekaan Papua bisa menjadi tantangan besar bagi gerakan kemerdekaan di Papua. 11. Pendekatan damai versus kekerasan. Proses kemerdekaan bisa diupayakan dengan pendekatan damai melalui diplomasi atau dengan kekerasan yang dapat menambah penderitaan masyarakat Papua dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. 12. Hubungan dengan pemerintah Indonesia. Sebuah proses kemerdekaan yang sukses akan bergantung pada cara pemerintah Indonesia menanggapi permintaan Papua, apakah akan melalui dialog atau cara lainnya. 13. Keamanan pangan dan kesejahteraan sosial. Papua harus memiliki sistem yang mampu menjamin kesejahteraan sosial dan keamanan pangan bagi rakyatnya, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. 14. Legalitas dan pengakuan internasional. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana negara-negara lain akan mengakui Papua sebagai negara merdeka. Pengakuan internasional menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan negara baru dapat berfungsi dengan efektif. 15. Penerimaan dan pembentukan negara. Papua perlu merancang dan membentuk struktur negara yang stabil, termasuk pembentukan sistem pemerintahan, sistem hukum, ekonomi, dan hubungan luar negeri. Hal ini juga termasuk bagaimana masyarakat Papua mengelola keberagaman internal dan menyatukan berbagai kelompok etnis yang ada. Perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Papua melibatkan berbagai aspek kompleks yang perlu dipertimbangkan, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, hingga internasional. Proses ini tidak hanya melibatkan keputusan internal dari Papua, tetapi juga interaksi dengan komunitas internasional dan kebijakan Indonesia. Semua hal ini mencerminkan pandangan yang mendalam tentang perjuangan bangsa Papua, serta ketegangan yang muncul dari perbedaan perspektif antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diangkat dari tulisan ini. 1. Identitas bangsa Papua. Menyoroti bahwa bangsa Papua memiliki sejarah, budaya, dan identitas yang unik. Ini mengingatkan kita akan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman dan hak-hak kultural yang seringkali terpinggirkan oleh narasi dominan. 2. Polarisasi pandangan. Labelisasi Papua sebagai teroris menunjukkan betapa kuatnya polarisasi pandangan tentang gerakan kemerdekaan di Papua. Hal ini menciptakan ketegangan, dengan satu pihak melihat perjuangan sebagai upaya teroris, sementara yang lain melihatnya sebagai perjuangan kemerdekaan yang sah. 3. Intervensi kekuatan global. Anda menyoroti bagaimana faktor luar seperti kepentingan politik dan ekonomi global, khususnya dari negara-negara besar, turut memperburuk situasi di Papua.
Ini menambah kompleksitas perjuangan Papua, karena tidak hanya menghadapi pemerintah Indonesia, tetapi juga kepentingan internasional. 4. Kebenaran yang tersembunyi. Memang, banyak fakta dan kisah yang mungkin tidak terungkap, terutama mengenai kesulitan yang dialami rakyat Papua dan perjuangan mereka untuk diakui sebagai bangsa yang merdeka. Menurut tulisan ini, membuka kebenaran ini sangat penting untuk menciptakan dialog yang lebih konstruktif. 5. Pentingnya dialog dan pengakuan. Sebagai langkah menuju solusi damai, penting bagi masyarakat Indonesia dan dunia untuk memahami perjuangan Papua dari perspektif mereka. Menghormati hak penentuan nasib sendiri serta menghapus stigma negatif terhadap Papua dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih efektif. Kebenaran yang Anda paparkan memberi gambaran bahwa perjuangan kemerdekaan Papua bukanlah semata-mata soal pemberontakan, tetapi tentang perjuangan untuk mengklaim identitas dan hak-hak mereka sebagai bangsa yang berdaulat. Dialog yang terbuka dan jujur, yang menghargai hak-hak rakyat Papua, menjadi kunci untuk mengatasi konflik ini. Penting untuk melanjutkan upaya ini agar pemahaman yang lebih inklusif dapat berkembang, tidak hanya di dalam Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sahabat Suara Papua. Kami berharap apa yang telah dibahas dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perjuangan kemerdekaan bangsa Papua dan pentingnya pengakuan atas hak-hak mereka. Perjalanan ini masih panjang, namun dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat mendorong terciptanya dialog yang lebih damai dan konstruktif. Jangan lupa untuk terus mendukung perjuangan ini dengan cara menyebarkan informasi yang benar, menghormati perbedaan, dan memperjuangkan keadilan bagi semua pihak. Jika Anda memiliki pendapat atau pertanyaan, tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap suara yang berkontribusi dalam percakapan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita, informasi, dan perjuangan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap semangat untuk suara Papua yang tak pernah padam. Hari ini di Amerika, ketika orang kulit hitam kena rasis, semua orang kulit putih di Amerika turun jalan. Ketika George Floyd kena rasis, seluruh orang kulit putih turun. Tapi negara ini, ketika orang Papua kena rasis, orang negara ini, orang Indonesia hanya duduk menonton. Kita orang Papua, ketika dibilang monyet, kita dipaksa untuk diam. Oh ya, saya monyet. Ketika kita dibilang babi, kita dipaksa untuk harus diam. Oh ya, saya harus diam. Dan memang kita sudah didiamkan sejak 61. Waktu Papua mau digabungkan bangsa, di dalam bangsa ini tidak ada orang Papua yang dilibatkan untuk bicara tanah Papua. Kedua, ketika Freeport mau diambil bangsa ini, tidak ada orang Papua pemilik Katulistiwa yang diajak untuk bicara. Padahal emasnya milik mereka, tanahnya milik mereka, hutannya milik mereka, kekayaannya milik mereka di atas tanah mereka. Sambung lagi ketika Pepera, orang Papua tidak dilibatkan. Dilibatkan pun diperhadapkan dengan senjata. Ikut Indonesia atau mati. Ikut Indonesia atau mati. Senjata di hadapan muka. Terpaksa orang ikut Indonesia. Sampai pada hari ini orang Papua tidak pernah dilibatkan di dalam berbicara otsus atau bicara apapun, orang Papua tidak dilibatkan. Artinya di dalam bangsa ini, Benny Giai bilang kita adalah warga kelas 2. Sedangkan yang kulit putih adalah warga kelas 1. Jadi kita dipaksa untuk dari 61 sampai hari ini kita dipaksa untuk diam saja.
Kalau orang ambil kamu emas, orang bunuh kamu, dong harus diam. Orang bilang kamu monyet, kita harus diam. Pak, semua manusia punya batas kesabaran. Dari 61 sampai hari ini kita sabar. Siapa yang bisa menjamin Papua tidak akan dibunuh di tanah ini? Siapa yang bisa menjamin besok rasisme selesai di Papua? Ya, kamu mau demo sampai kapanpun, mau hancurkan sampai apapun, bangsa ini akan diam. Kalau mereka menganggap kalian saudara, hari ini dari ujung Monas sampai ujung, orang kulit putih dan orang kulit hitam gabung untuk lawan rasisme. Tapi yang ada hanya segelintir orang Indonesia yang sadar. Jadi kawan-kawan, yang bisa mengakhiri rasisme penindasan, yang bisa mengakhiri semua penderitaan tangisan darah dan air mati di atas negeri, di atas tanah Papua adalah apa kawan-kawan? Adalah apa kawan-kawan? Hari ini kita demo di sini. Hari ini kita berbicara di sini. Tapi diduga hari ini operasi militer masih jalan. Hari ini sedang terjadi penangkapan di USTJ. Orang hanya bangun pos pondok untuk rumah aspirasi, menyampaikan pendapat, ditangkap dan ada di Polda Papua hari ini. Hari ini penanaman pemaksaan nasionalisme dipaksakan di seluruh tanah Sumatera dan Kalimantan, bahkan nanti di Jawa. Orang disuruh baca tulisan saya NKRI, saya Indonesia. Nasionalisme itu tumbuh karena kesadaran sendiri, tidak bisa dipaksakan. Nasionalisme itu tidak bisa dipaksakan, itu tumbuh atas realita yang terjadi. Kalau orang Papua bicara Papua merdeka, karena mereka lihat rekannya dibunuh, rekannya ditindas, rekannya diterus, sampai kapan kita harus diam? Kalau hari ini ada orang Papua yang bicara Papua merdeka, pasti mereka akan cerita, ayah saya pernah dibunuh oleh polisi, paman saya pernah dibunuh oleh tentara, ibu saya pernah disiksa dan diperkosa oleh tentara, pasti. Luka itu menjadi luka kolektif kita bersama. Dan untuk mengakhiri itu, tidak ada kata lain, hanya merdeka. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bebaskan tapal Papua! Hidup kawan-kawan Indonesia bersolidaritas!